Tools lainnya, split, lock, selection, dan opening. Slice dan split ini adalah suatu fungsi untuk memisahkan sebuah garis atau tembok atau benda lainnya dengan cara dibagi dua atau diberi suatu gap dengan jarak tertentu. Di sini contoh adalah suatu wall yang akan kita slice masuk ke fungsi slice dan langsung dibagi. Terlihat seperti tidak terbagi, tapi sebenarnya dia sudah terbagi dan menjadi benda mandiri masing-masing. Selanjutnya adalah lock. Dalam Revit istilahnya adalah pin apabila dikunci dan unpin tidak dikunci, dilepas. Contoh adalah sebuah tembok. Tembok ini apabila kita lihat masih belum dikunci dengan terlihat dengan bisa dipindah. Setelah itu apabila kita kunci dengan cara di pin, tanda seperti itu, dan apabila kita mau move tidak bisa dipindah atau di-delete. Sehingga untuk mengembalikannya dengan mudah kita dapat meng-unpin-kannya tinggal klik di benda tersebut. Bagaimana kita menseleksi itu dapat kita atur. Yang pertama adalah select link, artinya kita dapat men-select benda-benda yang di-link dari file lain. Bisa dalam berbagai macam bentuk, file Revit, CAD, dan lain-lainnya. Select underlay element, artinya kita dapat memilih atau tidak memilih area-area di bawah area aktif. Periksa untuk bagian view range terkait daerah aktif dan tidak aktif. Select pin element, itu artinya kita dapat men-select benda-benda yang di-pin atau di-unpin. Select element by face, artinya kita dapat men-select area permukaan, walau area permukaan itu tidak ada edge-nya. Drag element on selection artinya kita dapat menseleksi elemen melalui digeser atau di-drag. Posisi selection ini ada dua, di kiri atas dan di kanan bawah. Fungsi opening ini banyak untuk atap, tapi ada beberapa pula yang bisa untuk lantai ataupun tembok. Kelebihan dari fungsi ini bisa untuk dilakukan terhadap beberapa benda sekaligus, bukan satu-satu. Opening pada atap dengan acuan permukaan atap tersebut. Di sini ada atap, lalu kita akan pilih cari opening by face. Jika dilihat di sini, dia bisa aktif sebenarnya tidak hanya untuk atap, tapi bisa untuk lantai. Tapi untuk beberapa bidang, misalkan tembok itu nggak bisa. Di sini kita pilih atap dan langsung kita buat bukaan, oke, dan langsung dia terbuka. Contoh lain, jika kita menggunakan ini, kita terapkan pada lantai, by face, pilih lantai yang diinginkan, lalu kita dapat membuat tepiannya, di mana yang akan dibuka, dan disitulah akan di-open. Selanjutnya adalah dormer opening, yaitu membuat bukaan berdasarkan atap overlap line. Di sini sudah ada contoh, ada dormer beserta tembok-temboknya. Kita pertama pilih benda yang akan kita mau open, lalu pilih choose dormer opening, pilih atapnya dan pilih dormernya, dan dinding-dinding yang mewakili dari dormer tersebut. Mungkin hasilnya tidak terlalu sempurna untuk di awal, tetapi harus kita rapihkan terlebih dahulu dengan trim. Lalu setelah itu edge-nya yang mewakili sudah terbentuk dan tekan OK, dan sudah langsung terbuka. Shaft opening adalah tools untuk membuka beberapa lantai sekaligus. Contoh ada beberapa lantai akan kita bolongi. Pertama, pilih shaft. Pada prinsipnya itu adalah kita seperti membuat box sebagai void. Jadi kita seperti buat off, kita mesti buat tentukan working plane-nya, di situ ada bevel offset-nya. Ini agak kesalahan karena base offset-nya -15, mestinya 0. Oleh sebab itu mesti saya geser sedikit, dan setelah posisinya sudah benar, kita atur ketinggiannya, constraint-nya, bisa langsung, bisa sesuai dengan diketik. Vertical opening adalah shaft
opening tetapi untuk atap. Ambil fungsi shape opening, lalu kita bisa tentukan pertama kali work plane-nya, jadi acuannya di sebelah mana. Lalu kita bisa langsung gambar acuan yang sebagai void tersebut. Ini kita perbaiki dulu posisinya agar lebih sempurna, lalu setelah oke, atap tersebut terlubangi. Yang terakhir adalah opening untuk wall. Opening ini dimaksud terutama untuk tembok yang melengkung. Tembok yang melengkung tidak memiliki fungsi edit profile seperti halnya wall yang lurus.